صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبتان محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق عابره محمد طيب الأخلاق جميع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رويا بالنار طينته محمد لم يزل نورا من الكدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد حقا ندين به محمد مجملا حقا على عالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغره الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضاحك بالضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضمي محمد طابت الدنيا ببعدته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد نوره
الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم لمن أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma a'inna bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang nanti akan kita baca dan kita dengarkan bisa bermanfaat buat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Risalah Mu'awanah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sampai kita ke bagian akhir dari kitab ini, Khotimah, yang di dalamnya Imam Haddad menukil beberapa hadis-hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita telah baca sebagian dari hadis-hadis qudsi tersebut. Di bagian pertama di bab ini Imam Haddad mengutip hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah taala berfirman, ya ibadi inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Dan ila akhiri hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan difirmankan oleh Allah di dalam hadis qudsi. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita telah menerangkan bagian awal dari hadis ini, yaitu tentang keharaman perbuatan zalim, di mana Allah taala telah memberikan kepada kita informasi bahwa Allah mengharamkan perbuatan zalim atas dirinya, sehingga Allah taala mustahil melakukan perbuatan zalim kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah taala mengharamkan perbuatan zalim itu juga bagi kita. Dan kata Allah, janganlah kita saling menzalimi satu sama lain. Dan alhamdulillah kita sudah kemarin menjelaskan tentang makna zalim dan jenis-jenis perbuatan zalim serta macam-macamnya. Lalu dalam lanjutan hadis qudsi ini Allah taala berfirman, wahai hamba-hambaku, seluruh kalian itu tersesat illa man hadaituhu, kecuali yang telah aku unjuk petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk kepadaku.
ahdikum, niscaya aku akan memberikan petunjuk itu kepada kalian. Jadi Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini menunjuk tahu kepada kita bahwa seluruh kita ini asalnya tersesat. Kalau tidak, Allah tunjuk petunjuk. Jadi keberadaan kita di sini, ma'asyiral hadirin, itu karena Allah yang telah memberikan petunjuknya kepada kita untuk ada di sini. Bukan karena kitanya, bukan karena ada keinginan dari kita, ada niat dari kita, ada tekad dari kita, kemudian kita pacak sampai ke sini. Iya, memang dari situ. Tapi kalau bukan karena Allah Ta'ala yang membimbing kita, menuntun kita untuk sampai ke sini, tak mungkin kita pacak ada di tempat ini. Maka kembalikanlah pencapaian kita dalam aktivitas ibadat apapun kepada Allah. Sebab kalau bukan Allah yang memudahkannya, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kullukum dhalun, kalian semua sesat, kata Allah. Illa man hadaitu, kecuali yang telah aku tunjuk petunjuk. Maka mereka inilah yang diselamatkan Allah dari ketersesatan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian kedua dari hadis ini Allah Ta'ala, kita juga berpakaian ini karena Allah galau. Ini menunjukkan apa? Betapa kita sebagai manusia sangat amat butuh kepada Allah, bergantung kita ni dengan Allah. Kalau tak Allah, kita ni tak kati apa-apanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu gantungkan semua harapan kita kepada Allah. Jangan pernah melepaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kata Allah tadi di bagian kedua dari hadis ini, kalian semua itu sesat kecuali yang sudah aku tunjuk petunjuk. Kecuali yang sudah aku tunjuk petunjuk. Ketahuilah ma'asyiral hadirin, hal yang termahal yang ada pada diri kita adalah hidayat iman. Kita dibimbing oleh Allah untuk beriman kepadanya. Itu hal yang paling mahal yang ada sama kita. Allah telah dipilih untuk menjadi orang yang mendapatkan kita dinjuk oleh Allah. Kenapa kita dinjuk? Karena Allah milih kita untuk dapatkannya. Kata seperti ini, tafakkartu fi sababi hidayati man yahtadi. Aku merenungkan hidayat yang didapat oleh orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk itu. Aku merenung, ngapa ada banyak yang tidak dapat hidayat untuk beriman. Ada yang beriman tapi tidak ahli ibadat. Ada orang yang di lingkungan keluarga kita yang tidak semayang. Ada orang yang di lingkungan keluarga kita masih galak maksiat. Bukan kita nak ngasuh baik, tidak. Kenapa pacak beda kondisi kita dengan mereka itu? Kita kalau dibandingkan dengan orang lain yang lebih ahli ibadat, yang lebih hebat, kenapa kita tak acak-acak mereka? Kenapa beda-beda manusia dapat bagian ini? Kata Ibnu Jauzi ini, beliau mikir, kenapa ada orang yang Allah bimbing untuk masuk Islam, yang lain tidak? Kenapa ada orang yang Allah jadikan taatnya, yang lain tidak? Mikir beliau. Tafakkartu fi sababi hidayati man yahtadi. Kenapa ada orang yang lalai kemudian sadar? Ada yang lalai, Allah biarkan dia dengan kelalaiannya. Beliau ngandungkan itu. Lalu kata beliau, fawajadtu as-sababal akbar, dan aku temukan bahwa sebab terbesar orang tu dapat hidayat untuk masuk Islam, taubat, untuk dapat cahaya petunjuk tadi, jadi orang taat, jadi orang ahli ibadat. Allah yang milih kita. Makanya hendaklah kita berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, kalau bukan karena pilihan dari kau, aku ni bukanlah hambamu yang baik. Tapi karena kau telah memilih aku terima kasih ya Allah. Tinggal kita menjaganya, minta kepada Allah agar Allah bantu kita untuk menjaganya, memeliharanya, merawatnya supaya tidak hilang. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Itu sebab utama kenapa ada orang yang Allah tunjuk petunjuk. Jadi petunjuk yang didapat oleh wong, hidayat yang didapat oleh wong, bukan kerana kedekatan dia dengan wong hebat. Oh, kerana dia ni cucung wong hebat, wajar. Tidak. Banyak juga cucung hebat jadi penjahat. Banyak. Bukan kerana kedekatan dia dengan wong hebat. Banyak juga wong yang dekat dengan wong hebat malah jadi wong yang tak hebat, wong biasa weh. Malah kita dapat juga ada wong yang dari latar belakang keluarga jahat tapi dia hebat, ahli ibadat. Ada. Berarti menunjukkan kalau hidayat itu bukan kerana latar belakang kedekatan kita dengan wong yang sudah hebat, bukan. Dekat dengan Nabi pacak sesat. Kurang apa Kan'an itu? Anak Nabi Nuh. Tapi tak dapat hidayat untuk Islam. Kan anak-anak Nabi Nuh, orang terdekat dengan Nabi dari segi nasabnya, dari segi keturunannya, tak dapat hidayat untuk masuk Islam. Tak dapat. Dapat orang yang kata hubungan dengan Nabi Nuh, dapat ngikut, menjadi pengikut Nabi Nuh dan selamat dari banjir bandang. Sementara anaknya dewek tak melok. Kurang dekat apa isteri Nabi Allah Lut alaihissalam dengan beliau. Yang paling dekat dengan kita tu bini. Paling dekat dengan kita. Katik pipasi kita sama bini tu. Tapi kurang apa dia? Yang sudah dekat dengan Nabi Nuh malah jadi pengkhianat. Malah masuk bagian dari orang-orang yang dilaknat. Itulah mahalnya hidayat itu. Jadi kalau ada yang dapat, ngapa dia baca dapat? Karena Allah milih sudah. Bukan karena dia hebat. Bukan karena dia itu orang yang apa. Tapi karena Allah dengan karunia-Nya milih dia. Nah, dia ni layak dapat danjuk. Allah ni danjuk. Jadi berterima kasih kita kepada Allah saat kita dipilih bagian untuk mendapatkan bagian dari hidayat itu. Minta sama Allah agar Allah Ta'ala menjaganya. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah. Makanya apa tadi kata Allah dalam diskusi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Kamu itu sesat kecuali yang sudah kunjuk petunjuk. Kalau dah Allah tunjuk kita petunjuk, kita akan terus dalam kesesatan. Kita akan terus dalam kesesatan. Tapi karena Allah Ta'ala telah memberikan kita petunjuk, alhamdulillah, kita berada di jalan yang benar, jalan yang tidak sesat lagi. Fastahduni, mintalah hidayat kepadaku. Ahdikum, niscaya aku akan memberi kalian hidayat. Tapi ketahuilah ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah Allah tunjuk hidayat untuk masuk Islam, alhamdulillah. Kita yang sudah Allah tunjuk hidayat untuk beriman kepadanya, alhamdulillah. Tugas kita berikutnya adalah menjaganya dan merawatnya supaya tidak hilang. Kita jaga hidayat Islam yang sudah kita dapat, iman yang sudah kita dapat, kita jaga supaya tidak lepas dan tidak hilang dari kita. Nah, ini yang susah, ini yang berat, menjaganya, merawatnya supaya tidak hilang, supaya tidak lenyap. Itu susah. Itu yang berat. Sangkin ma'asyiral hadirin susahnya menjaga iman, apalagi di zaman kita sekarang yang banyak fitnahnya, banyak ujian iman. Tidak, istilahnya itu wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita itu tiap hari minta agar dimantapkan dalam hidayat sebanyak 17 kali tiap hari. Dalam solat kita baca dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. As-siratul mustaqim kata ulama al-Islam. Kita minta bimbing Allah ke jalan yang lurus, berarti ke jalan Islam. As-siratul mustaqim kata ulama Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah agar bimbing di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang bertanya, kalau memang siratul mustaqim itu adalah Islam, bimbinglah kami ya Allah ke jalan Islam. Kan sekarang kita ini sudah masuk Islam. Sekarang ini kita Muslim. Jadi buat apa lagi minta bimbing kepada ajaran Islam? Sementara kita dewek sudah Muslim. Sehingga kesannya
minta bimbing ke jalan Islam, minta bimbing ke jalan yang sudah kita dapat dewek, jalan Islam. Tahsilul hasil, ingin meraih apa yang sudah kita raih, minta bimbing ke jalan Islam, padahal kita dewek sudah Islam. Jadi buat apa minta lagi sesuatu yang sudah kita dapatkan? Tidak, kata ulama, maksudnya bukan minta bimbing lagi ke jalan Islam yang sudah kita temukan, tapi minta agar Allah mantapkan di jalan itu. Nah, itu yang lebih kita butuhkan saat ini. Minta dimantapkan di jalan Islam supaya kita tidak nyeleweng dan berpaling darinya. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis pernah bersabda tentang fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ini bahayanya luar biasa, sehingga saking dahsyatnya efek dari fitnah akhir zaman, didapati ada orang yang tadi pagi masih muslim, sorenya lah kafir. Sorenya masih muslim, paginya lah kafir. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman. Dan fitnahnya ini kakita'im minal laili muslim, fitnah yang tak nampak. Kalau kita tahu itu sesat, ya kita baca nolaknya. Tapi kita tak tahu dan tak nyadar kalau hal itu merupakan kesesatan yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, kita percayai tanpa kita sadari, kita murtad dari Islam. Fitnah akhir zaman, dahsyat. Ada statement orang ngomong macam ini, kita percaya, kita benarkan, padahal statementnya itu bisa muat orang yang percaya keluar dari Islam. Kita percaya dengan anggapan tak apa-apa percaya dengan statement ini, murtad. Fitnah akhir zaman bahaya. Karena kan di zaman kita sekarang ini informasi itu mudah kita dapat, omongan-omongan itu mudah kita cerna dengan info dari medsos, dari WhatsApp, dari Facebook, dari IG, dari TikTok. Ada orang ngomong di TikTok dengan bahasa yang lemah, dengan pemahaman yang gampang dicerna. Percaya kita dengan omongannya, tahu dengan percaya dengan omongannya, kita tak sadar kita murtad. Tak sadar gitu. Omongannya itu mengarahkan kita untuk keluar dari agama Islam. Nasallahu salamu wal afiyah. Nah, hati-hati. Makanya kita minta kepada Allah agar dimantapkan ke jalan Islam ini dan tidak menyimpang dan nyeleweng lagi darinya. Disebutkan dalam riwayat, ma'asyiral hadirin, itu setelah Nabi wafat, Nabi SAW wafat di tahun 11 Hijriah, itu terjadi pemurtadan massal. Banyak yang murtad. Orang-orang Arab yang tadi masuk Islam setelah Fathu Mekah tahun 8, Mekah ditaklukkan, datang rombongan dari luar Madinah untuk membaiat Nabi dan nyatakan diri masuk Islam. Banyak yang masuk Islam, berbondong-bondong orang masuk Islam setelah kota Mekah ditaklukkan dan diambil alih oleh Nabi Muhammad. Tapi ternyata dalam sejarah disebutkan setelah Nabi wafat terjadi juga pemurtadan massal. Banyak yang murtad keluar dari Islam. Cuman 3 tempat yang selamat dari pemurtadan: Mekah, Madinah, dan Taif. Itu yang selamat dari pemurtadan. Selain itu banyak yang murtad. Bayangkan Musailamah Al-Kadzab itu setelah Nabi wafat pengikutnya bertambah 40.000. Orang sesat pengikutnya 40.000. Zaman sekarang orang sesat di medsos, koar-koar tentang Islam, nyelekkan Islam, banyak yang percaya, pengikutnya 400.000. Zaman sekarang untuk dapat pengikut mudah. Koar-koar bicara tentang hal yang bertentangan dengan Islam dengan bahasa yang bagus, retorika yang indah. Banyak orang terpukau dengan cara dia nyampaikan, akhirnya melok. Kami 400.000 yang melok, dibawa, digiring oleh dia kepada kemurtadan. Tak nyadar, tidak nyadar itu. Itulah tadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu setelah melihat fenomena banyak yang murtad setelah Nabi wafat, takut beliau, khawatirnya beliau dengan fenomena tersebut. Saking takutnya beliau banyak mengulang doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang artinya, wahai Tuhan kami, jangan kau gelincirkan hati kami
setelah kau beri petunjuk kepadanya. Hati kami ini yang sudah kau beri petunjuk untuk beriman, jangan sampai kau gelincirkan sehingga keluar dari jalur iman ini. Saking dahsyatnya. Itu baru Nabi wafat dan jaraknya itu belum jauh. Apalagi zaman kita yang 14 abad dari wafatnya Nabi SAW. Lah banyak yang murtad, bayangkan. Nabi baru meninggal, banyak yang murtad. Bayangkan itu, dahsyat. Sampai Sayyidina Abu Bakar takut, khawatir. Kalau banyak orang yang dengan mudah imannya itu keluar dari hatinya, oh jangan-jangan itu bisa terjadi juga dengan kita. Maka beliau banyak-banyak membaca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau berikan petunjuk kepadanya. Jangan sampai hati kami yang sudah beriman ini tiba-tiba murtad, tiba-tiba mengingkari apa yang selama ini kami imani. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata ulama disebutkan, tidaklah orang merasa aman dengan imannya kecuali imannya itu akan hilang dari dia. Kita kalau ngaso aman-aman dengan iman kita, aman beda. Tak perlu ni anak diperhatikan iman ni. Itu potensi besarnya hilang iman itu, Pak. Ngapa? Barang yang kalau kita tidak terlalu perhatikan, sehingga kita tidak jamin keamanannya, dah biarlah. Kita anggap biasa barang tadi. Ngaso aman-aman je gitu. Sehingga tak terlalu kita perhatikan. Dah kita pantau, dah kita awasi. Potensinya apa? Hilang. Uji kita di sini kawan, jago-jago, aman, tenang baik, aman. Sehingga dia tidak berusaha untuk menjaga barangnya tadi supaya tidak hilang. Karena dia ngaso aman, tenang baik. Toto benernya hilang. Hilang barangnya tadi. Ngapa? Karena dia ngaso aman. Cuba kalau dia tidak ngaso aman, dia pasti akan nyagui barangnya tadi. Unjuk kunci ganda kalau motor ada unjuknya kunci ganda, gantinya pula. Karena dia merasa motornya ini tidak aman, maka dia jago, dia rawat supaya tidak hilang. Tapi kalau dia ngaso aman, dia biar be. Gendaklah situ je, tenang be, tidak bakal hilang. Hilang. Itu juga iman. Iman kalau kita ngaso aman baik, tidak bakal hilang lah iman aku nih. Kuat sudah iman aku nih. Hilang. Sebab orang yang ngaso imannya itu tidak bakal hilang, dia tidak bakal perhatian dengan iman tadi. Tak bakal ngeceknya, tak bakal merawatnya, tak bakal memperhatikan iman tadi. Maka akibatnya hilang imannya, baca. Maka iman kita ni harus dicek terus, diperiksa terus, dikontrol terus. Cak mana keadaannya? Jangan kita cek-cek tak tahu, hilang. Iman ini kata ulama ibarat pohon. Kita kalau nanam pohon tu harus dirawat, harus dipupuk, harus diperhatikan supaya makin besar. Kalaulah besar dia kuat, tidak rawan mati, tidak rawan dia hilang dan tercabut, karena kuat. Itulah iman. Kalau dirawat, diperhatikan, dipupuk, dia mesak, makin kuat. Susah orang nak menghilangkannya dari hati kita. Walaupun dipengaruhi oleh orang pun tidak terpengaruh gitu, karena imanlah kuat. Walaupun diiming-imingkan tidak pengaruh, karena imanlah kuat. Kalau imannya tidak kuat, seperti pohon tadi, tidak dipupuk, lah rapuh, sudah nak mati, ada yang ngiming-imingi. Kita lepaskan iman tadi, ya sudah, ambil yang ini be. Jadi tak heran kita tengok ada orang yang rela jual imannya hanya dengan sembako. Ini sembako lah. Itulah misi misionaris itu. Cari tempat-tempat yang memang orang-orang itu jauh dari nilai-nilai iman. Muslimnya itu, mukminnya itu sekedar keturunan. Tapi mereka tak pernah belajar tentang apa itu iman, mana cara merawatnya, mana cara menguatnya. Datang ke situ, diiming-imingi, unjuk sembako, murtad, na'udzubillah. Murtad. Padahal di zaman dulu ada orang
Yang nak dipalingkan dari iman itu dengan segala ancaman dan intimidasi, mereka tak berpaling. Kalau sekarang nak malingkan orang dari iman, diiming-imingi be. Kalau orang dulu jangankan diiming-imingi, dia ancam pun mati, tak takut biar mati daripada harus kehilangan iman. Biarlah mati daripada harus kehilangan iman. Sampai ada di antara mereka kan yang sering kita dengar dalam sejarah itu, yang ditanam bagian tubuhnya dan cuman disisakan kepala di permukaan tanah, kemudian dikasih pilihan, murtad keluar dari imannya atau mati dengan cara yang keji. Mereka lebih milih mati daripada harus murtad. Apa yang dilakukan? Digergaji. Gergaji, matinya tu tak cepat lambat digergaji tu. Ngasokan sakitnya minta ampun dulu. Masih lebih mending ditembak langsung kepala, dah sudah selesai. Digergaji. Yang lebih ngeri itu adalah yang nunggu giliran, dan dia menyaksikan proses di mana orang yang seperti dia dibunuh dengan cara yang sangat keji tadi. Dan dia yakin depan mata dia ada kematian. Kalau dia meninggalkan imannya, dia selamat dari kematian. Kalau dia tetap beriman, mati dengan cara yang menyeramkan itu. Tetap kalau Allah kuatkan, kuat dia. Kalau Allah kuatkan. Ini ujian iman yang dahsyat yang dialami mereka, orang-orang sebelum kita. Kuat. Ada yang ma'asyirah hadirin yang kita dengar kisahnya kan, mereka itu dimasukkan ke dalam tungku yang panas, mendidih. Yang saat dimasukkan kakinya dulu, mereka itu ngelepar. Saking panasnya, berteriak histeris. Teriakannya itu memecah suasana. Orang yang tahu bahkan mengalami nasib yang sama itu berdebar-debar sudah. Dimasukkan dikit-dikit kaki dulu, badan dulu, sampai akhirnya dicelupkan ke dalam tungku yang panas itu. Cuma untuk mempertahankan iman. Mereka tak berpaling. Saking kuatnya iman tadi. Itu mereka yang memang mengawat imannya, sehingga apapun yang menjadi ancaman buat iman mereka, mereka tak takut. Hebat, dahsyat. Tukang sihir Fir'aun yang setelah diadu dengan Nabi Musa alaihissalam, dia dapat itu, ternyata Nabi Musa lebih hebat. Dan apa yang ditunjukkan, ditampilkan oleh Nabi Musa itu bukan sihir, tapi benar-benar kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Mereka akhirnya beriman kepada Nabi Musa. Kami beriman kepada Musa, dan kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun pun ngancam, kalau kamu tidak berpaling dari imanmu, aku akan mutilasi badan kamu dan kusalib kamu juga, biar jadi pelajaran buat yang lain. Langsung diancam oleh Fir'aun. Tapi karena imannya langsung masuk ke dalam hati, cuman beberapa saat sejak mereka menyatakan iman, imannya langsung nancap di hati. Tak baca digoyang lagi. Apa kata mereka kepada Fir'aun? Ikdima anta qad. Silakan kau nak putuskan apa tentang nasib kami tak takut. Jangan kau cincang. Kau serahkan tubuh kami ini kepada binatang buas, nak apa pun terserah. Kami tak takut lagi mati setelah kami dapatkan iman. Menunjukkan mahalnya iman itu. Yang karenanya mereka ada yang harus mempertaruhkan nyawanya. Kita tidak pernah diuji iman kita dengan cara macam itu, tidak pernah. Ujian iman kita tu saat berhadapan dengan maksiat, nak ngawi ke apa tidak, kalah tu lah gitu kadang-kadang. Saking tak kuat iman kita, kalah gitu. Masih galak terbujuk dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Saking kualitas iman kita ni yang lemah. Jadi kita harus jago iman kita ni. Kita pupuk terus. Yang namanya tanaman, di antara cara merawatnya itu adalah dengan menjauhkan dia dari hama. Yang bisa merusaknya kan, kita jauhkan. Yang bisa merusak tanaman itu daripada hama, kita singkirkan hama-hama tadi, supaya tak merusak tanaman. Kita lah ngawat tanaman tadi, kita pupuk, kita airi, kita perhatikan. Lalu kita biarkan hama nyerang, rusak juga. Iman mah itu juga. Walaupun kita rawat dengan apa? Ibadat. Kita rawat dengan duduk dengan wong yang taat. Kemudian kita rawat juga dengan maco orang-orang yang beriman sebelum kita, untuk menguatkan iman kita.
Kalau kita biarkan hama nyerang, rentan juga rusak. Apa hama yang bisa nyerang iman kita, masyarakat? Dengarkan omongan-omongan wong yang bisa muat kita jadi ragu. Jangan yan kita maco denger omongan yang bisa melemahkan iman atau membuat kita menjadi ragu. Hati. Di zaman kita banyak yang kayak itu, tulisannya atau omongannya. Jadi hindari akun-akun debat agama, jangan. Buat apa gitu debat-debat agama? Nyimak besar biar nguat ke iman. Lemah jadi iman kita denger itu. Bukan nguatkan agama. Nak dengar khutbah pastor tanggal 25 Desember ini. Dah salah berkawin dengar khutbah. Gila khutbah Jumat tidur gitu. Tak usah. Pasukan TV kebenaran ada acara kerohanian. Dengar cuma pengen tahu jangan tak perlu tahu gitu. Tak usah nak cari tahu. Keri. Karena level iman kita ni masih rentan kena hama, belum kuat nian kita ni. Jadi kalau kena pengaruh ada keraguan akhirnya. Caknya benar juga ajaran mereka ni, tak kata salah-salahnya. Nah, bahaya kalau sudah meyakini agama orang lain benar. Itulah kenapa dalam agama kita itu toleransi tidak boleh kebablasan. Sampai membenarkan agama yang dianut orang lain tidak boleh. Toleransi dalam interaksi kita tidak nganggu orang, selama dia tidak nganggu kita sudah. Miagan orang dengan keyakinannya. Tapi kalau membenarkan prinsip agama orang, itu merusak prinsip agama kita. Itu tidak boleh, kebablasan namanya. Hari ada yang ngomong, semua agama itu benar, semua mengajarkan kebaikan, semua potensi masuk surga, karena yang Allah lihat itu adalah makmano kita dengan sesama. Bahaya ini. Dan ternyata kalau kita buka itu komen-komen netizen, ada yang dukung banyak. Tadi kami baru lewat tadi di medsos, ada seorang kiai, profesor, tapi agak liberal. Pemikirannya tentang Islam ini agak ngawur. Profesor, cara ngomongnya halus sehingga orang dengarnya tertarik. Dia ngomong ini, ibadah haji itu adalah budaya, kurang lebih budaya orang Arab. Ibadah haji itu lebih mirip dengan main-main aja dia. Muteri bangunan, lari-lari 7 kali, ya aja gitu. Melempar apa aja dia? Lempar setan kan? Kena tak uji setan itu? Jadi ibadat haji itu lebih mirip ke ibadat yang main-main be. Ibadat haji itu sudah ada sebelum Islam datang. Kata dia tadi, ibadat yang dilakukan Nabi Ibrahim. Tapi kalau nengok prakteknya, becak main-main. Jadi tak usah dibesak-besak kenian ibadat haji itu. Padahal dia salah satu pondasi Islam, itu rukun Islam yang 5. Haji bagi yang mampu. Jangan dibesak-besak kenian. Jangan nak dianggap padahal wajib. Yang wajib harus dibesarkan. Nah kan dia ngomong itu, dia komen itu ada 1000 lebih. Banyak yang dukung. Iya juga cak main-mainnya nih. Untuk apa nih ibadah haji? Tapi kebanyakan yang komen itu Kristen. Lihatlah, kalau ada statement orang Islam didukung Kristen, apalah maksudnya itu? Kan banyak. Iya, makanya kamu salah agama kamu tuh. Nah, disalah ke bulu. Yang ngomong Islam nggak jadi salah kena aja yang itu. Nah, bahaya itu. Sampai ada yang ngomong, iya, ibadah haji itu cuma ngayo ke orang Saudi weh. Jadi buat apa gitu? Cuman nyumbang orang Saudi supaya mereka itu lebih maju, lebih kaya. Gara-gara dana haji kita yang banyak triliunan itu. Padahal pas Covid main haji lebur, umur lebur, masih hidup orang Saudi. Bukan kita nak mesaknya tak? Faktanya itu. Faktanya itu. Ibadah haji rukun. Tak boleh kita anggap enteng, anggap sepele. Jangan dibesar-besarkan. Ini orang kalau tak kata basic agama, percaya dengan omongan itu. Akhirnya anda haji dia, ngayo ke orang Saudi baik jadi.
Lebih baik sumbangkan duitnya tu. Orang miskin masih banyak di negara kita. Buat apa untuk pergi haji sana? Hebat tak? Masuk omongan macam itu kadang-kadang. Nah, hati-hati, jangan kita dengarkan. Kita pelok. Yang cak ini jangan didengar, kita pelok. Sampai ada yang ngomong, Pak, Muslim ini, tapi entah mak mana keyakinannya. Ingatlah ajinya. Tuhan orang-orang Timur Tengah tu lagi bingung aja. Ngurusi konflik Timur Tengah yang dah sudah. Katanya Tuhan orang Timur Tengah tu lagi bingung. Ngapa nak kelar-kelar konflik di Timur Tengah ni? Siapa Tuhan orang Timur Tengah? Siapa? Muslim kan? Konflik di Yaman, konflik di Suria, konflik di Palestina. Lagi bingung Tuhannya. Jangan-jangan tak mampu Tuhan menyelesaikan konflik itu, maka tak kelar-kelar. Wala haula wala quwata illa billah. Angkel lemak enteng dan mulut. Tapi kita dah heran ni ngomong seperti ini, sebab sejak zaman dulu ada terus macam ini, Firaun dulu sampai ngaku Tuhan kan. Saking nak nyaingi posisi Tuhan, dia ngaku Tuhan. Namrud sudah ada itu. Jadi jangan kita istilahnya terkejut dengan fenomena ini. Lah banyak dari dulu yang cak itu. Jangan begitu kita ngaku Tuhan, jangan. Jadi cara mengenal iman jangan dengarkan propaganda yang cak ini, jangan dengar. Tak usah nak tahu. Masuk ke akun-akun yang itu rusak hati. Cuma nak tahu Ustaz, mak mana nian? Jangan. Tak usah. Tidak perlu kita tahu tentang hal-hal seperti itu. Jadi disebutkan masyarakat hadirin bahwasanya saking mereka tu takut iman ni lepas di hati. Dulu takutnya iman ni lepas di hati. Kita santai-santai pernah tak kita menghatikan iman ni hilang dari hati kita? Tak pernah kan? Mereka tu saking takutnya iman ini hilang dari hati, berpinta terus sama Allah agar iman ni mantap dan tak hilang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ketika ada di Bukit Sofa, beliau ngadep ke arah Ka'bah, angkat tangan berdoa. Ini momen ijabah ini. Doa di Bukit Sofa, momen ngadep Ka'bah itu momen ijabah. Doa beliau, Allahumma inni as'aluka kama hadaitani lil Islam an la tanzi'uhu minni hatta tatawafani wa ana muslim. Ya Allah, sebagaimana Engkau yang telah membimbing aku untuk bisa masuk Islam, maka jangan kau matikan aku kecuali aku dalam keadaan muslim. Jangan kau cabut Islam itu dari aku sampai kau matikan aku dalam keadaan muslim. Kenapa beliau berdoa demikian? Karena menurut beliau hal yang paling penting untuk diminta adalah agar mati dalam keadaan muslim, agar iman ini terjaga dalam hati dan tidak hilang sampai kita mati. Itu hal yang paling penting. Jadi minta terus supaya iman ini Allah Ta'ala mantapkan di hati kita. Kadang kita bisa ambil pelajaran juga hadirin dari wong yang dulu istiqomah. Kita mungkin kenal dulu wong istiqomah, kawan kita atau wong yang pernah kita kenal. Istiqomah yang ibadahnya rajin, taatnya kuat. Tiba-tiba berubah, tidak lagi ibadat, jauh dari ketaatan, malah perilakunya menjadi bejat. Kita bertanya-tanya, ini budak yang dulu aku kenal, rajin ibadat, masjid terus, tapi sekarang jadi budak nakal macam ini. Oh, dari situ kita belajar. Oh, ternyata kalau Allah Ta'ala pengen menggelincirkan wong dari jalan yang benar, mudah baik. Buktinya budak ini tergelincir dari jalan yang benar. Kalau itu bisa terjadi sama dia, apa tak mungkin bisa juga terjadi sama aku? Makanya kita berdoa, ya Allah, sama Allah Ta'ala, jangan sampai apa yang dialami oleh fulan juga aku ngalami. Takut. Karena kalau orang lain baca, kenapa kita tak baca? Yang membuat kita tak tergelincir, Allah yang mantapkan. Tapi kalau Allah nak gelincirkan, baca baik. Ubah, jauh dari Allah. Malah kita tengok dia itu sangat antusias dengan maksiat, setelah tadinya dia antusias dengan ketaatan. Masjid nomor 1, tiba-tiba jauh dari masjid. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya kita ni kalau tak dimantapkan iman oleh Allah, maka lawan lepas iman itu dari kita. Terakhir masyarakat hadirin,
untuk menunjukkan pentingnya kita dalam menjaga iman dan minta sama Allah agar dimantapkan iman kita, hidayat ini di dalam hati kita supaya kita tidak tergelincir. Disebutkan bahwasanya dari Haris bin Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh aku sedang duduk dalam sebuah halaqah perkumpulan. Haris bin Muawiyah cerita, beliau lagi duduk dalam sebuah perkumpulan, dan di dalam perkumpulan itu ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda, siapa yang tak kenal dengan Abu Darda? Dan di majlis itu Abu Darda sedang menghimbau dan mewanti-wanti yang hadir agar waspada dengan fitnah Dajjal. Jadi beliau cerita tentang Dajjal, dan beliau menghimbau kepada yang hadir, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu dahsyat, banyak yang terperdaya karena fitnah Dajjal. Jadi aku himbau kalian untuk waspada dan hati-hati dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal dahsyat. Nabi Muhammad mewanti-wanti umatnya agar berhati-hati dari fitnah Dajjal. Tidak Nabi yang diutus oleh Allah kecuali mereka akan mengingatkan umatnya agar hati-hati dari fitnah Dajjal. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman Dajjal. Ini sahabat Nabi Abu Darda mengingatkan yang hadir di halaqahnya agar waspada dari fitnah Dajjal. Kemudian Haris bin Muawiyah yang hadir, beliau mengatakan kepada Abu Darda, wallahi, ada yang lebih aku takuti dari fitnah Dajjal, ada yang lebih aku khawatirkan dari fitnah Dajjal. Abu Darda pun bertanya, apa yang kau lebih takuti dari fitnah Dajjal? Yang lebih aku takuti adalah dicabutnya iman dari hati aku tanpa aku sadari. Yang lebih aku takuti dari fitnah Dajjal adalah hilangnya iman dari hati ini setelah hilangnya iman dari hati ini tanpa aku sadari. Aku ngira iman tu masih, tahu-tahu lah hilang tanpa aku sadari. Itu yang lebih aku takutkan, kata Haris bin Muawiyah. Lalu Abu Darda pun muji pernyataan Haris bin Muawiyah tadi. Lillahi ummuk, katanya, sungguh luar biasa kau, wahai Haris. Lalu apa kata Abu Darda? Kira-kira dari 100 wong, ada tak yang mengkhawatirkan seperti yang kau khawatirkan? Dari 100 wong, ada tak yang mengkhawatirkan hilangnya iman seperti yang kau khawatirkan? Dari kurang lagi, dari 50 wong, kira-kira ada tak yang mengkhawatirkan hilangnya iman dari hati tanpa disadari seperti yang kau khawatirkan? Dari 25 wong, dari 10 wong, ada tak yang mengkhawatirkan imannya hilang dari hati tanpa dia sadari? Tak hati. Kita pun kalau tanya dengan diri kita masing-masing, belum ada kekhawatiran itu di hati kita. Takut iman hilang tanpa kita sadari. Takut iman hilang tanpa kita sadari. Dari 100 wong, berapa kok yang takut imannya hilang di hati? Dari 50 wong, dari 25 wong, dari 10 wong, berapa ikut dari 10 wong yang takut imannya hilang dari hati? Tak hati. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya iman itu kalau sudah lepas, susah untuk nak balik lagi. Iman kalau lepas susah untuk balik lagi. Jadi tak heran kita kalau tengok orang dari tadinya bagus, kemudian dia tergelincir jadi orang jahat, susah dia nak balik bagus lagi. Matilah dia dalam keadaan itu. Iman itu kalau lepas susah nak balik lagi kepada pemiliknya yang pertama. Jadi, maka mintalah kalau sudah dapat jangan hilang. Sebab kalau hilang nak balik lagi itu susah. Susah. Itulah yang dirasakan oleh mereka. Tak heran kita kalau mereka itu selalu meminta agar imannya dipertahankan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mempertahankan iman kita, insyaAllah. Semoga Allah mantapkan kita dalam iman, dan Allah Ta'ala matikan kita juga dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jaru indallah
وأجادنا وصلنا بدعاء وقضاء حاجاتهم ويشفي أمراضنا وأمراض من وصلنا بدعاء خصوصا مرض ينتي بنتي فاطمة ومرضى حبيب عبد الرحمن بن زين الحداد ومرضى أمي أن الله يشفي شفاء عاجلا لا يبدل سقما ولا علما وإلى أرواح شريفة رقية بنت أحمد مهدى بن شاب الشهيد شيخ بن علي بن شاب شريف النور بنتي شيخ بن شاب